Di ruang ICU yang sunyi dan diterangi cahaya putih kebiruan, aroma antiseptik menggantung berat di udara seperti kabut tipis yang tidak pernah pergi. Di sudut ruangan, Marcelina Ardana duduk membungkuk di kursi hitam yang sudah menjadi tempatnya selama 3 bulan tanpa jeda. Wanita itu, yang biasanya berdiri anggun di panggung dunia mode, sebagai pendiri Ardana Luxe Atelier, malam ini tampak kecil, rapuh, dan hancur. Tidak ada sisa glamor, tidak ada sisa kekuatan yang selalu membuatnya dihormati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang memegang tangan kecil putrinya, seolah takut dunia akan mencuri gadis itu dari pelukannya. Di atas ranjang ICU, tubuh mungil Nara Ardana terbaring diam, seperti boneka porselen yang kehilangan warna hidupnya. Selang oksigen terpasang di hidungnya, infus menancap di tangan mungil itu, dan monitor jantung berdetak dengan suara bip-bip-bip yang pelan, teratur, namun menusuk hati setiap kali terdengar. 3 bulan sudah gadis berusia 11 tahun itu koma, tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, bahkan oleh cinta seorang ibu. Marcelina menundukkan wajah, keningnya menyentuh punggung tangan dingin putrinya. Air matanya jatuh perlahan, menetes satu persatu seperti pecahan harapan yang patah. Ia sudah mencoba segalanya, dari dokter terbaik Jakarta hingga spesialis internasional. Ia sudah menjual saham, membatalkan kontrak besar, meninggalkan dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun untuk duduk di ruangan itu setiap hari, setiap malam, tanpa pulang. Namun, semua itu tidak menggerakkan sedikit pun kelopak mata putrinya. Ketika langkah kaki terdengar dari luar pintu kaca ICU, Marcelina mengangkat wajah dengan gemetar. Ia tahu kabar buruk sedang datang, bahkan sebelum pintu terbuka. Dr. Surya Mahendra melangkah masuk dengan tatapan yang tidak lagi membawa secercah harapan. Dokter yang selama ini menjadi pijakan terakhirnya kini terlihat kalah, letih, dan hampir tidak sanggup memandang mata seorang ibu. Ia berdiri di sisi ranjang, merapikan stetoskop di lehernya. Kebiasaan kecilnya setiap kali harus menyampaikan sesuatu yang berat. Suaranya lirih, tercekik, dan menggigil tipis saat akhirnya ia berbicara. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kata-kata itu menghantam dada Marcelina, bagaikan palu yang menghancurkan seluruh benteng ketegaran yang ia bangun selama 3 bulan. Lututnya melemas, napasnya tersengal, air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan lagi. Semua usaha yang ia lakukan, semua uang, semua kekuasaan, semua doa, tidak ada yang mampu menyentuh putrinya. Dunia seakan runtuh tepat di hadapannya. Namun, ketika ia hampir jatuh dalam jurang putus asa terdalam, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Pintu ICU terbuka lagi, kali ini perlahan, seolah takut mengganggu kesedihan yang sedang berlangsung. Dan dari balik pintu itu, muncul seorang pria yang sama sekali tidak pantas berada di ruangan steril berteknologi tinggi itu. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, jaket robek di bagian siku, celana kusam, dan sandal jepit yang hampir putus. Namun matanya lembut, teduh, dan anehnya penuh keyakinan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Namanya Davin Pratama, pengobat kampung berusia 30 tahun yang datang membawa kantong kain kecil dan langkah penuh kerendahan hati. Para dokter dan perawat langsung terkejut, sebagian menahan tawa, sebagian menatapnya seperti hama yang tersesat. Namun Davin hanya menunduk sopan dan berkata pelan, dengan suara yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. "Permisi, Bu. Boleh saya bantu anak Ibu dengan ramuan dan doa?" Dan kalimat sederhana itu, yang dikatakan dengan ketulusan yang tidak bisa dijelaskan, menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah semua takdir di ruangan itu. Keheningan yang sempat terpecah oleh suara dokter kini kembali menebal, namun kali ini berbeda. Ada getaran aneh di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis manapun. Semua mata menoleh kepada pria lusuh yang berdiri di ambang pintu, seolah dunia tiba-tiba memberi jeda untuk memahami mengapa seseorang seperti dia bisa berada di tempat seperti itu. Davin melangkah perlahan. Setiap langkahnya pelan, terukur, dan penuh hormat, seperti seseorang yang memasuki tempat suci.
Jaket coklat lusuhnya bergerak sedikit oleh angin dari pendingin ruangan. Sandal jepit usangnya berdecit pelan saat menyentuh lantai steril yang mengkilap. Namun tatapannya tidak pernah goyah. Ia menatap langsung ke arah Marcelina dengan mata yang teduh. Mata yang tidak memandang status, tidak memandang kekayaan, tidak memandang hinaan yang segera datang. Hanya memandang seorang ibu yang sedang tenggelam dalam keputusasaan. Salah satu dokter muda tertawa kecil, terlalu keras untuk ruangan ICU. "Mas, ini rumah sakit internasional, bukan tempat praktek dukun," katanya sambil mengangkat alis tinggi. Perawat lain menyilangkan tangan sambil mencibir, jelas merasa pria itu tidak pantas berada di sana. Namun Devin tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap berdiri dengan tenang, seolah sudah terbiasa menerima tatapan meremehkan dari dunia yang tidak pernah mau mendengar suara orang kecil. "Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun," ujarnya lembut, nyaris berbisik, tapi terdengar jelas. "Saya hanya ingin mencoba menolong. Saya tidak minta bayaran." Marcelina akhirnya berdiri dari kursinya. Mata bengkaknya menatap pria itu dari ujung kepala hingga ujung sandal jepitnya. Tatapannya tajam, namun bukan hanya karena sinis. Ada luka mendalam yang membuat suara wanita itu terdengar patah meski ia berusaha tegar. "Kamu bilang, kamu bisa menyembuhkan anakku dengan daun rebusan dan doa?" Kalimat itu meluncur lirih, namun terasa menusuk udara seperti pisau yang meluncur pelan. Semua orang menahan napas. Bahkan mesin medis terdengar berdetak lebih keras dari sebelumnya. Davin menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena hormat. "Saya hanya berusaha, Bu." Sisanya, "Tuhan yang menolong." Marcelina tertawa pelan, getir, tawa seseorang yang sudah kehabisan air mata. Tawa yang lahir dari hati yang terlalu sering disakiti oleh harapan palsu. "Tuhan, kalau Tuhan masih peduli, anakku sudah bangun dari dulu." Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Devin. Jarak mereka hanya sejengkal. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu tanpa perantara kesedihan atau hinaan. Hanya dua manusia yang sedang berdiri di dua sisi, berbeda dari sebuah takdir yang belum terungkap. "Semua dokter terbaik sudah menyerah," lanjut Marcelina dengan suara yang nyaris hancur. "Semua uang yang aku keluarkan tidak ada gunanya. Dan sekarang seorang pria kumal dengan sandal jepit hampir putus datang dan bilang bisa menyelamatkan anakku?" Davin tidak mundur, tidak tersinggung, tidak membalas dengan marah. Ia hanya menatap Marcelina dengan ketulusan yang jarang ditemukan, bahkan pada orang-orang yang mengaku ahli menyembuhkan. Dan ketulusan itu justru membuat wanita itu semakin gemetar. Marcelina menarik napas panjang, menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara dingin yang membuat ruangan seketika membeku. "Baik, aku beri kamu kesempatan." Semua orang terkejut. Dokter Surya spontan maju setengah langkah, melotot tidak percaya. "Bu Marcelina, Anda tidak bisa?" Namun Marcelina mengangkat tangan, meminta semua orang diam. "Kalau kamu berhasil membangunkan Nara, aku akan memberi kamu apapun yang kamu mau. Uang, rumah, mobil, atau..." Ia menelan ludah. Suaranya berubah lebih pelan, namun jauh lebih tajam dari sebelumnya. "Aku sendiri. Aku akan menjadi istrimu." Ruangan ICU mendadak sepi seperti kuburan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bernapas keras. Ada yang menjatuhkan pulpen, ada yang menutup mulut, ada yang menatap Marcelina seperti melihat seseorang melangkah ke tepi jurang tanpa akal sehat. Namun Davin hanya menatapnya, matanya lembut, tetapi penuh keyakinan yang misterius. Tidak ada ambisi, tidak ada keterkejutan, hanya ketenangan yang membuat semua orang semakin bingung. "Dan kalau kamu gagal," Marcelina mendekat lebih dekat, suaranya serak bagai bisikan maut. "Aku akan pastikan kamu ditangkap karena penipuan. Aku akan pastikan hidupmu hancur." Davin tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, bukan senyum menantang, tetapi senyum seseorang yang memang tidak datang untuk mencari keuntungan. "Saya terima, Bu. Saya tidak takut." Dan dengan kata-kata itu, pintu takdir terbuka. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun baru saja dimulai. Ruang ICU yang sejak awal sudah tegang,
kini berubah menjadi ruang yang benar-benar membeku. Semua orang terpaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana setelah mendengar ultimatum yang begitu gila. Namun, diucapkan dengan ketegasan seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya kecuali harapan terakhirnya. Marcelina berdiri tegap, meski bahunya bergetar, matanya merah, dan suaranya hampir pecah. Tidak ada sisa kelemahan dalam cara ia menatap Davin, hanya keputusasaan yang berubah menjadi tekad. Davin, sebaliknya, justru berdiri tenang. Tenang dengan cara yang membuat dokter-dokter yang menghina tadi, kini menunduk bingung. Tidak ada ketakutan dalam tatapannya, tidak ada keraguan, bahkan tidak ada tanda ia ingin mendapatkan apapun dari syarat gila itu. Hanya ketulusan yang nyaris, tak masuk akal, bagi seseorang yang baru saja diancam, akan dipenjara jika gagal. Dokter Surya akhirnya memecah keheningan dengan suara yang terdengar patah. Bu Marcelina, tolong pertimbangkan ulang. Ini bukan keputusan yang bisa dibuat dalam keadaan emosional seperti ini. Namun Marcelina tidak menoleh sedikit pun. Tangannya terangkat perlahan memberi isyarat agar dokter itu diam. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan, jawabnya lirih namun tegas. Kalian sudah menyerah, sekarang aku memilih caraku sendiri. Kata-kata itu menggema seperti lonceng kematian bagi ego seluruh staf medis di ruangan itu. Perawat-perawat yang tadi menertawakan Davin, kini menutup mulutnya, takut mengeluarkan suara. Dokter muda yang paling lantang menghina tadi tampak pucat, seperti menyadari bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini bisa menjadi sejarah rumah sakit. Davin mengambil satu langkah kecil. Gerakannya tetap lembut, tanpa ambisi, tanpa rasa ingin menunjukkan bahwa ia berani. Ia hanya ingin mendekat ke arah Nara, seolah tubuh kecil itu memanggilnya tanpa suara. Marcelina mengawasinya dengan napas tertahan. Ada rasa takut dalam dirinya, takut berharap, takut kecewa, takut semuanya hanya akan menjadi luka lain di atas luka lama. Namun, ada sesuatu tentang Davin yang membuatnya tetap membiarkan pria itu mendekat. Davin kemudian duduk di sisi ranjang Nara. Tangannya tidak langsung menyentuh apapun. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan seolah berbicara dalam hatinya kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ruangan menjadi semakin diam, hampir tidak nyata, seperti dunia berhenti berputar untuk menunggu apa yang akan ia lakukan. Ketika ia membuka mata, tatapannya jatuh pada wajah kecil Nara. Mata itu lembut, seperti wajah seorang kakak atau ayah yang sedang menatap anak yang sedang tidur. Tidak ada niat buruk, tidak ada manipulasi, tidak ada kepura-puraan. Hanya kasih sayang yang anehnya muncul begitu cepat untuk seseorang yang baru saja mengenal anak itu. Anak ini kuat, bisiknya pelan. Suaranya hanya terdengar oleh Marcelina dan beberapa perawat yang berdiri paling dekat. Dia tidak menyerah, dia hanya tersesat. Kata-kata itu membuat Marcelina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Tidak ada satupun dokter selama 3 bulan yang mengatakan bahwa Nara masih berjuang. Semua selalu berbicara tentang kemungkinan, tentang statistik, tentang grafik yang terus turun. Namun pria ini, pria lusuh dengan sandal jepit, berbicara seolah ia benar-benar melihat sisi lain yang tidak bisa dilihat siapapun. Davin kemudian membuka kantong kain kecilnya. Para perawat refleks melangkah maju, namun Marcelina mengangkat tangan menghentikan mereka. Dari dalam kantong itu, Davin mengeluarkan sebotol kecil berwarna hijau. Cairannya memantulkan cahaya seperti permata yang hidup, dan aromanya yang lembut memenuhi udara, aroma tanah basah, akar, dan hutan pegunungan. "Apa itu?" tanya dokter muda dengan suara bergetar, antara takut dan kagum. "Ramuan dari kampung saya," jawab Davin lembut, untuk membuka jalan tubuh yang tertutup oleh ketakutan. Tanpa tergesa-gesa, tanpa keraguan, Davin meletakkan satu tetes cairan itu di bibir Nara. Sangat sedikit, begitu sedikit hingga tidak tampak berbahaya. Namun efeknya terasa seketika dalam suasana ruangan. Detak monitor berubah, sedikit saja, pelan. Namun nyata, bip, bip, bip. Ritmenya berbeda, seperti ada getaran halus yang baru pertama kali muncul setelah 3 bulan.
Dokter Surya melangkah cepat ke depan. Tekanannya naik, hanya sedikit tapi naik. Perawat lain menyeruput napasnya tanpa sadar. Oksigennya juga naik, 2 angka. Tuhan! Marcelina menahan mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut kali ini, tapi karena untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ada gerakan kecil di dalam jiwa putrinya. Davin menunduk mendekat, berbisik lembut di telinga Nara. "Nak, kalau kamu dengar suara ini, pulanglah, ibumu menunggumu." Dan pada saat itu, kelopak mata kecil itu bergetar, sangat kecil, hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat 3 perawat menjerit tertahan. Marcelina tersentak, air matanya pecah kembali. "Nara, sayang, kamu dengar Mama?" Davin tidak menoleh, hanya tersenyum kecil, tenang, yakin. Dia mendengar. Suara monitor jantung yang sejak tadi berdetak monoton, kini terdengar berbeda, seolah ada kehidupan baru yang perlahan merangkak naik dari kegelapan. Semua orang di ruangan itu berdiri lebih dekat tanpa sadar, seperti tertarik oleh gravitasi yang sama, gravitasi harapan. Cahaya putih dari lampu ICU memantul di wajah-wajah perawat yang tertegun, membuat mata mereka berkaca-kaca meski berusaha tetap profesional. Kelopak mata Nara bergetar lagi, lebih jelas, lebih lama. Marcelina menutup mulutnya sambil mundur setengah langkah, seolah tubuhnya tidak kuat menahan gelombang emosi yang mengguncangnya. 3 bulan ia menunggu tanda sekecil itu. 3 bulan ia memeluk tubuh putrinya yang tidak pernah merespons. Dan kini, gerakan yang bahkan tidak sampai 1 detik itu terasa seperti gempa besar yang merobohkan seluruh tembok keputusasaan yang ia bangun selama 90 hari. "Dok, kelopaknya bergerak lagi," bisik perawat dengan suara serak. Dokter muda melangkah maju, matanya membesar seperti anak kecil yang melihat sihir untuk pertama kalinya. Ini tidak mungkin. Pasien koma 3 bulan tidak merespons secepat ini. Namun kenyataan berdiri tepat di depan mereka, dan tidak ada teori medis yang mampu menyangkalnya. Davin masih duduk di sisi ranjang. Ia tidak panik, tidak riuh, tidak terkejut. Wajahnya tetap lembut seperti seseorang yang sudah tahu sejak awal bahwa momen ini akan datang. Tangan kanannya diletakkan di lututnya, sementara tangan kirinya perlahan menyentuh pergelangan tangan Nara. Sentuhan itu sangat lembut, seperti seseorang yang takut memecahkan benda rapuh bernama hidup. "Nak," gumam Davin lirih, "kalau kamu ingin kembali, Tuhan sudah membuka jalannya." Kata-kata itu mengalir masuk ke udara dingin ruangan ICU, seperti doa yang terbang rendah, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan dokter yang paling rasional pun menelan ludah, tidak tahu apa yang harus dipercayai lagi. Monitor jantung kembali berubah. Bip, bip, bip. Lebih cepat tapi tetap stabil. Marcelina menunduk dekat wajah putrinya. Suaranya pecah penuh harap. "Nara sayang, ayo buka mata nak, Mama di sini. Mama nggak pernah pergi." Untuk beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Detik-detik itu terasa seperti 1 abad. Marcelina menunggu sambil memegangi tangan kecil itu erat-erat, seolah takut keajaiban itu akan menguap jika ia melepaskan genggamannya. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun terjadi. Jari kecil Nara bergerak, pelan, sangat pelan, namun nyata. Perawat menutup mulut sambil menahan tangis. Dokter muda pucat seperti kertas. Dokter Surya, yang biasanya tegas dan kuat, memegangi pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak goyah. "Nggak mungkin. Ini bukan refleks. Ini respon." Suaranya pecah menjadi gumaman yang tidak beraturan. Marcelina kembali menjerit kecil, kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan rasa lega yang begitu dalam hingga membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Nara, sayang, kamu dengar Mama? Kamu bisa dengar Mama?" Davin mengangguk pelan. "Dia mendengar, Bu. Dia sedang mencari jalan pulang." Marcelina menatap Davin, bukan lagi dengan sinis, bukan lagi dengan curiga, tetapi dengan pandangan seorang ibu yang melihat cahaya pertama setelah 3 bulan gelap gulita. Pandangan itu penuh rasa syukur, takut,
dan takjub sekaligus. "Teruskan, tolong." Suaranya hampir tidak keluar. Davin menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mengucapkan doa yang terdengar seperti bisikan angin dari lembah jauh. "Ya Tuhan, kalau ini memang waktunya, biarkan anak ini kembali kepada ibunya, jangan biarkan mereka terpisah lebih lama." Ucapan itu membuat seluruh ruangan diam. Tidak ada yang menertawakan doa itu, tidak ada yang mencibir, tidak ada yang menganggapnya bodoh, karena semua orang melihat sendiri apa yang terjadi ketika doa itu diucapkan pertama kali. Cahaya matahari pagi merayap melalui jendela kaca ICU, jatuh tepat di wajah kecil Nara, membuat kulit pucatnya tampak hangat untuk pertama kalinya. Lalu, kelopak mata itu bergerak untuk ketiga kalinya. Kali ini lebih kuat, lebih lama. Semua orang menahan napas, dan kemudian, perlahan, sangat perlahan, kelopak mata Nara terangkat, mata kecil itu terbuka, buram, mencari cahaya, mencari seseorang, dan tatapan itu menemukan wajah Marcelina. "Mak, mak," suara kecil itu pecah seperti melodi yang paling indah di dunia. Marcelina jatuh berlutut sambil menutup mulutnya. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, melainkan karena seluruh jiwanya akhirnya kembali hidup. "Nara, ya Tuhan. Nara, Mama di sini. Mama di sini, sayang." Ruangan ICU berubah menjadi saksi keajaiban yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Para perawat menangis. Dokter Surya duduk perlahan di kursi sambil memegangi wajahnya, tidak mampu berkata apapun. Dokter muda menjatuhkan clipboardnya. Semua terdiam. Semua. Kecuali Davin. Ia hanya menatap Nara dengan senyum kecil. Senyum yang tenang, tulus, dan penuh syukur. "Selamat datang kembali, Nak." Kabar tentang Nara yang tersadar dari koma dalam hitungan menit menyebar begitu cepat melewati lorong-lorong rumah sakit. Lebih cepat daripada langkah para dokter yang terbirit-birit menuju ICU. Perawat yang baru masuk shift pagi saling berbisik. Beberapa bahkan mencubit lengan satu sama lain untuk memastikan bahwa apa yang mereka dengar bukan sekadar rumor gila. Namun bukti itu ada di hadapan mereka. Di ranjang ICU yang selama 3 bulan hanya menyimpan tubuh tak berdaya, kini duduk seorang gadis kecil dengan mata yang berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Nara tampak lemah, kulitnya pucat, tetapi matanya, mata yang selama ini tertutup rapat, kini kembali bersinar, meski redup seperti lampu minyak yang baru dinyalakan. Marcelina berdiri tepat di samping ranjang, kedua tangannya menggenggam tangan putrinya erat-erat, seolah takut jika sedikit saja ia melepaskan, Nara akan jatuh kembali ke dalam kegelapan yang telah menelannya selama berbulan-bulan. Air mata, kebahagiaan mengalir terus, tanpa jeda, membasahi pipi yang selama ini hanya basah oleh kesedihan. Nara mengerjap pelan, memandangi wajah ibunya yang basah oleh air mata. "Ma, kenapa Mama nangis?" Suaranya pelan, parau, seperti seseorang yang baru mempelajari kembali cara berbicara. Marcelina menunduk, menciumi tangan putrinya sambil terseduh. "Karena Mama takut kehilangan kamu, sayang. Mama takut sekali." Perawat di belakang menutup mulutnya sambil menangis. Dokter muda menyandarkan punggungnya ke dinding, hampir terjatuh karena syok. Sementara itu, Dokter Surya berdiri kaku di dekat mesin medis. Kedua tangan menggenggam pinggiran meja. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Aku tidak bisa menjelaskan ini," gumamnya lirih, seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua jawaban dalam hidupnya. Namun, di tengah semua itu, di tengah tangis, keterkejutan, dan keheningan yang penuh keajaiban, Davin berdiri beberapa langkah dari ranjang. Tidak ada sorak kemenangan di wajahnya. Tidak ada senyum yang ingin menunjukkan bahwa ia berhasil. Ia hanya tersenyum kecil, sebuah senyum lembut yang seperti ucapan syukur yang paling sunyi. Nara menoleh pelan ke arahnya, matanya yang buram menangkap sosok sederhana itu. "Mak, siapa kakak itu?" tanyanya lemah. Marcelina menoleh ke Davin, langkahnya pelan, hampir ragu,
seolah setiap langkah menuntunnya ke tempat yang belum pernah ia bayangkan akan ia capai. Namun, ia terus berjalan hingga berhenti tepat di depan Davin. Pria itu menunduk sedikit, tidak berani menatap langsung wajah wanita yang kini berdiri begitu dekat dengannya. Aura kuat Marcelina terasa seperti angin yang mengelilingi tubuhnya, membuatnya sadar bahwa jarak antara mereka sangat jauh secara status. Namun anehnya pada momen itu, mereka berdiri di dunia yang sama. Marcelina mengangkat wajahnya, menatap Davin dengan mata yang masih basah. "Kau berhasil," ucapnya dengan suara bergetar. Davin menunduk lebih dalam, dadanya naik turun pelan. Ia bukan menahan bangga. Ia menahan perasaan lain, perasaan yang terlalu besar untuk seorang pria sederhana. Marcelina perlahan mengulurkan tangannya. Tangan halus penuh keanggunan, yang biasanya hanya menyentuh kain-kain mahal dan meja rapat para direktur, kini terulur kepada pria desa yang membawa aroma tanah dan hutan. Davin tertegun. Ia ragu untuk menyambutnya. Tangannya berhenti setengah jalan. Namun, Marcelina tidak menarik tangannya. Ia justru meraih tangan Davin, menggenggamnya erat. Sentuhan itu mengikat sesuatu yang tidak terlihat. "Terima kasih," bisik Marcelina. "Kau telah mengembalikan hidupku." Dalam genggaman itu, semua orang yang menyaksikannya tahu, janji yang tadi malam terdengar gila, kini terasa seperti sesuatu yang takdir memang sengaja sediakan. Nara tersenyum kecil meski lemah. "Mama, kakak itu baik ya." Marcelina menatap putrinya, lalu kembali menatap Davin yang masih bingung harus memalingkan wajah kemana. "Iya sayang," jawabnya lembut. "Dia orang paling baik yang pernah datang ke hidup kita." Dan di ruang ICU yang selama 3 bulan penuh keputusasaan, kini berdiri 3 hati yang saling terhubung oleh sesuatu yang bahkan dunia medis tidak bisa namai. Sesuatu bernama keajaiban. Dan awal dari takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Lorong-lorong rumah sakit Sinar Kasih mulai dipenuhi bisik-bisik tak percaya. Para perawat yang baru datang untuk shift siang menghambur ke area ICU, menempelkan wajah mereka ke kaca besar hanya untuk memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa rumor itu bukan bualan gila dari shift malam. Seorang pasien koma 3 bulan, bangun. Dan bukan karena operasi besar, bukan karena obat impor yang mahal, bukan karena intervensi medis luar biasa, tetapi karena seorang pria lusuh bernama Davin dengan ramuan herbal dari kampung dan doa lirih yang bahkan tidak berani diucapkan keras-keras. Di dalam ruang ICU, Marcelina masih duduk di tepi ranjang Nara. Salah satu tangannya mengusap rambut putrinya perlahan, sementara tangan lainnya menggenggam jari kecil itu erat, seolah dunia bisa mencuri gadis itu dalam sekejap jika ia melepas genggaman. Nara tampak lebih sadar sekarang, matanya tidak sekabur tadi. Ia menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu yang dalam, seperti anak yang baru melihat dunia untuk pertama kalinya setelah tidur panjang, lemah tetapi sadar. "Ma," panggil Nara pelan. Marcelina langsung mendekat, suaranya gemetar. "Iya sayang, Mama di sini." "Aku mimpi gelap sekali," bisik Nara, suaranya patah-patah. "Tapi tadi ada suara yang bilang aku harus pulang. Katanya Mama nunggu." Marcelina menggigit bibir, menahan tangis yang hampir meledak lagi. "Iya sayang, Mama selalu nunggu kamu." Davin berdiri tak jauh dari sana. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Ia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, senyumnya kecil, hampir tidak terlihat. Seolah ia tidak ingin siapapun menangkap rasa lega luar biasa yang memenuhi dadanya. Namun Nara melihatnya. Seorang anak yang baru sadar, yang matanya masih buram, tapi hatinya jernih. "Kak," panggil Nara pelan. "Kak yang panggil aku pulang?" Davin terkejut. Kepalanya otomatis menoleh. "Ah, saya cuma bantu, Nak. Tuhan yang bawa kamu kembali." Marcelina menatap Davin. Tatapan yang kali ini bukan sekadar syukur, bukan sekadar hormat, tetapi campuran rumit antara perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ada sesuatu pada pria itu, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Seseorang yang sederhana, polos,
tapi mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh ratusan dokter sekaligus. Ia berdiri dari kursinya, melangkah pelan mendekati Davin. Henning menyelimuti ruangan. Para dokter yang masuk perlahan untuk memeriksa Nara berhenti saat melihat Marcelina mendekat, seakan tahu momen itu bukan momen biasa. Davin berdiri kaku. Ia panik, tidak tahu harus menaruh tatapannya di mana. Ia menunduk dalam, seperti seorang murid yang takut membuat kesalahan di depan gurunya. Namun, Marcelina mengulurkan tangannya. Untuk kedua kalinya, Davin tidak berani menyambut. "Bu, saya cuma..." Marcelina memotongnya dengan suara lembut namun tegas. "Kamu menyelamatkan anakku." Tangannya tetap terulur, tidak mundur. Davin akhirnya mengangkat tangan, sentuhan mereka bertemu lagi, dan untuk sesaat, dunia serasa berhenti bergerak. Tangan Marcelina yang halus dan penuh wibawa menyentuh tangan Davin yang kasar dan penuh cerita hidup berat, dua dunia yang tidak pernah ditakdirkan bersinggungan. Namun hari itu, mereka bertemu dan saling mengikat nasib tanpa mereka sadari. Marcelina menatap mata Davin, suaranya rendah namun mengguncang. "Aku akan menepati janjiku." Para perawat membeku. Dokter muda hampir menjatuhkan stetoskopnya. Dokter Surya memejamkan mata, pasrah pada kenyataan bahwa tidak ada penjelasan medis untuk semua ini, bahkan untuk kalimat yang baru saja diucapkan wanita itu. Davin tersentak halus. Bu, janji itu bukan, itu hanya..." "Aku tidak suka janji kosong," potong Marcelina. "Dan kau tidak hanya menyembuhkan anakku, kau mengembalikannya padaku." Napasnya goyah, tetapi tekadnya tidak. "Mulai hari ini, hidupmu tidak akan berjalan sendiri lagi." Sebuah kalimat yang tidak seharusnya diucapkan dalam ruang ICU, tetapi justru terdengar paling tepat di sana. Davin menunduk, dadanya sesak oleh sesuatu yang bukan kebanggaan, bukan rasa pantas, melainkan keterharuan yang tidak bisa ia tahan. "Bu, saya tidak pernah berniat." "Aku tahu," jawab Marcelina lirih. "Justru itu yang membuatmu layak." Davin menggigit bibir, hatinya bergetar hebat. Dan ruangan ICU, yang selama berbulan-bulan hanyalah tempat kesedihan, kini menjadi saksi pertemuan dua jiwa dari dunia yang saling bertentangan. Di tempat itulah, pada hari itu, sebuah takdir baru mulai terbentuk. Perlahan, tanpa paksaan, tanpa rencana, namun terasa lebih benar daripada apapun yang pernah dirasakan keduanya. Setelah keajaiban itu terjadi, suasana di Rumah Sakit Sinar Kasih tidak lagi sama. Koridor yang biasanya dipenuhi langkah tergesa staf medis kini berubah menjadi jalur bisik-bisik yang bergetar antara ketidakpercayaan dan keharuan. Nama Nara Ardana menyebar dari ruang ICU ke ruang perawat, lalu ke ruang dokter, hingga akhirnya menjadi cerita utama seluruh gedung, seorang anak kecil yang bangun dari koma, bukan karena mesin, bukan karena obat, tetapi karena doa dan ramuan dari seorang pria yang bahkan tidak terlihat pantas berdiri di ruang ICU. Di dalam ruang ICU, Marcelina terus berada di sisi ranjang Nara. Tangan lembutnya mengusap rambut putrinya, menyisir helai demi helai, seolah memastikan bahwa semuanya nyata dan bukan mimpi yang akan buyar saat ia mengedip. Nara masih tampak lemah, tetapi kesadarannya semakin pulih. Setiap menit, ia terlihat lebih hidup, lebih hadir, lebih kembali menjadi dirinya sendiri. "Mama, aku haus," bisik Nara. Marcelina tersenyum gemetar. "Iya sayang, Mama ambilin ya." Suaranya masih penuh pecahan tangis bahagia yang belum sempat mengering. Ketika ia berdiri untuk mengambil gelas, tatapannya secara tidak sengaja bertemu dengan Davin yang berdiri di dekat pintu. Pria itu berdiri kikuk, seperti seseorang yang tidak tahu di mana ia harus menaruh dirinya. Ia merasa seharusnya ia pergi, tidak pantas berada di sana terlalu lama. Namun sesuatu menahannya, atau mungkin seseorang. Marcelina berjalan kembali mendekatinya dengan gelas di tangan. Detik berikutnya, suasana berubah. "Kamu, jangan pergi," ucap Marcelina pelan, hampir seperti bisikan yang ia sendiri ragu untuk mengeluarkannya. Davin mengangkat wajah, terkejut. Saya pikir ibu lebih butuh waktu berdua dengan Nara."
Tetaplah di sini, ulang Marcelina. Kali ini lebih tegas. Nara tenang kalau kamu ada. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa lebih dalam daripada yang seharusnya. Davin hanya bisa mengangguk kecil. Sesaat kemudian, dokter-dokter senior masuk ke ruangan dengan tergesa. Mereka membawa tablet, alat pemeriksa, dan wajah penuh tanda tanya yang sudah menjadi ciri khas mereka sejak pagi. Namun berbeda dari biasanya, hari itu mereka tidak lagi berjalan dengan keangkuhan. Mereka melangkah seperti siswa yang kehabisan jawaban ketika diinterogasi gurunya. Dokter Surya mendekat dengan langkah pelan, terlalu pelan untuk seseorang yang biasanya sangat percaya diri. Bu Marcelina. Ia menatap layar, lalu menatap Nara, lalu menatap Davin, lalu kembali menatap layar. Semua data vitalnya kembali normal, bahkan lebih stabil dari sebelum kecelakaan. Perawat Rami tercengang. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Tekanan darahnya normal, saturasinya naik sempurna, respon sarafnya bagus. Dokter muda mendekat sambil menggosok wajahnya. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Aku rasa aku sedang mimpi. Marcelina hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, mimpi ini adalah yang paling indah. Kemudian tiba-tiba suara kecil memanggil, "Kak Davin." Semua kepala menoleh dan Davin membeku. Nara mengangkat tangan kecilnya menggapai ke arahnya. "Ayo sini," katanya pelan. Davin menelan ludah. Ia tidak berani mendekat tanpa izin. "Bibu Marcelina." Marcelina tersenyum lembut. "Dia memanggilmu. Datanglah." Perlahan, Davin melangkah mendekati ranjang. Ia berjongkok agar sejajar dengan mata Nara. Gadis kecil itu menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang membuat seluruh ruangan terasa seperti diterangi cahaya hangat. "Kak, makasih ya." Suaranya lemah namun jelas. "Udah bantu aku pulang." Davin menutup mata sejenak menahan gejolak yang naik dari dadanya. "Sama-sama, Nak. Syukur Tuhan izinkan kamu kembali." Nara tersenyum lagi sebelum memejamkan mata sebentar, kelelahan. Marcelina menatap adegan itu. Bagian dirinya terasa runtuh, tetapi bukan runtuh oleh kesedihan. Runtuh oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat dadanya hangat dan bergetar. Davin bangkit hendak mundur, tetapi Marcelina menahan pergelangan tangannya. "Kamu belum menjawabku," bisiknya lirih. "Menjawab apa, Bu?" tanya Davin, bingung. "Janji itu." Suara itu membuat seluruh ruangan membeku. Dokter muda terdiam. Perawat Rami menutup mulutnya. Dokter Surya memegang dada, hampir seperti kehilangan napas. "Bu," Davin berusaha bicara. Saya tidak berhak. Saya bukan siapa-siapa." Marcelina melangkah mendekat. Jarak mereka hanya sejengkal lagi. "Justru karena kamu tidak meminta apapun," ucapnya pelan, "kau jadi lebih layak dari siapapun." Mata mereka bertemu. Tenang, dalam, dan jujur tanpa kedok apapun. Pada momen itu, Davin menyadari satu hal. Ia tidak lagi berada di rumah sakit. Bukan lagi di hadapan seorang tokoh besar. Ia berada di hadapan seorang ibu, seorang wanita, yang baru saja mendapat kembali setengah jiwanya. Dan ia, pria sederhana dari kampung. Entah bagaimana menjadi bagian dari keajaiban itu. Setelah pernyataan Marcelina yang mengguncang ruangan itu, suasana di ICU berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar haru, bukan sekadar kejut, tetapi seperti ada kekuatan halus yang pelan-pelan mengikat tiga hati di dalam ruangan itu. Marcelina, Davin, dan Nara, meski mereka berasal dari dunia yang begitu jauh berbeda. Davin mundur sedikit, berusaha memproses kalimat yang baru saja ia dengar. Janji itu, janji yang ia anggap hanya luapan putus asa seorang ibu, kini diucapkan lagi dalam kondisi sadar, dalam keadaan penuh syukur, dan dengan hati yang sepenuhnya sadar akan konsekuensinya. "Bu, saya tidak pantas," gumam Davin, suaranya pecah, seperti seseorang yang tidak pernah berharap menjadi bagian dari kehidupan orang besar. Marcelina melangkah mendekatinya. Setiap langkahnya lembut, namun penuh keyakinan. Gaun hitamnya bergerak mengikuti gerakan tubuhnya, sementara wajahnya, yang sejak berminggu-minggu hanya dipenuhi keletihan dan tangis,
kini berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Masih ada bekas air mata, tetapi ada pula sinar tekad yang kuat. "Kau menyelamatkan hidup putriku," ucap Marcelina dalam suara yang sangat pelan, namun sangat tajam. "Menurutmu, siapa yang lebih pantas daripada seseorang yang mengembalikan hidupku?" Devin memandang lantai, napasnya tidak stabil. Ada gelombang emosional besar yang bergerak di dadanya, bukan ketakutan, tetapi rasa tidak layak. Ia seorang pria kampung, tubuhnya berpeluh oleh perjalanan jauh, pakaiannya lusuh, dan dunianya begitu sederhana. Baginya, bersentuhan dengan dunia Marcelina saja sudah terasa seperti mimpi yang tidak mungkin. Namun, suara Nara memecah keheningan. "Kak Davin," panggilnya pelan, dengan nada manja yang membuat semua orang menatap gadis kecil itu. Davin menoleh dan mata kecil itu menatapnya dengan senyum lemah. "Jangan pergi dari kami." Perkataan itu menghantam dada Davin lebih kuat daripada ancaman penjara semalam. "Sayang." Marcelina menoleh pada putrinya. "Biarkan Kak Davin istirahat dulu." Namun Nara menggeleng, pelan tapi pasti. "Aku takut tidur lagi. Aku takut gelap. Tapi kalau Kak Davin ada, aku nggak takut." Semua orang menutup mulut. Tidak percaya mereka mendengar hal itu dari seorang anak yang baru saja bangun dari koma. Marcelina menatap Davin. Tatapan itu bukan hanya permohonan, bukan sekadar terima kasih, tetapi sesuatu yang tidak bisa ditutupi lagi. Davin menelan ludah. Ia tidak berani menolak, bukan karena janji Marcelina, tetapi karena tatapan Nara, tatapan seorang anak yang baru, kembali dari ketidaksadaran panjang, dan menemukan satu sosok yang membuatnya merasa aman. "Baik, Nak," jawab Davin lembut. "Kakak di sini. Kakak enggak kemana-mana." Nara tersenyum lagi. Senyum pertama yang benar-benar terlihat seperti Nara yang dulu. Marcelina menatap Davin lama, sangat lama, seolah mencoba membaca isi hatinya tanpa perlu kata-kata. Namun, sebelum ia sempat bicara lagi, pintu ICU terbuka dan beberapa orang masuk. Bukan dokter, bukan perawat, melainkan staf administrasi dan humas rumah sakit. Wajah mereka panik. "Bu Marcelina," ucap salah satu dari mereka terbata-bata. "Berita tentang putri Anda sudah menyebar. Media mulai berdatangan ke lobi, wartawan, kameramen, dan beberapa selebriti yang mengenal Anda. Mereka semua menunggu." Marcelina menutup mata sesaat, menarik napas panjang. Ini hal yang sudah ia duga. Hidupnya selalu berada dalam sorotan, namun hari ini sorotan itu terasa lebih menekan daripada biasanya. "Jika Anda tidak ingin ditemui media, kami bisa mengosongkan lantai," tambah staf itu. Namun, sebelum Marcelina sempat menjawab, seorang wanita staf lain menambahkan pelan. "Tapi mereka mendengar ada seseorang yang menyembuhkan putri Anda hanya dengan ramuan dan doa. Dan mereka mencari pria itu." Semua mata beralih kepada Davin. Davin tersentak. Wajahnya langsung pucat. "Saya? Mereka mencari saya. Untuk apa?" "Semua orang ingin tahu siapa Anda," jawab staf itu gugup. "Rumah sakit internasional, anak seorang pengusaha besar, sembuh bukan karena medis. Ini berita besar." Davin melangkah mundur selangkah, panik. "Bu, saya tidak pernah. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak boleh ditanya wartawan. Saya cuma..." Marcelina segera berdiri di depan Davin, menatap staf rumah sakit itu dengan tatapan tajam seorang pemimpin. "Tidak ada yang menyentuh Davin tanpa izinku." Suara itu dingin, kuat, dan membuat seluruh staf langsung menunduk. Davin menatap Marcelina, bingung antara lega dan takut. "Kamu aman," bisik Marcelina padanya. "Selama aku di sini, tidak ada yang akan mengganggu kamu." Davin mengangguk pelan. Namun di balik ketenangan itu, Marcelina menyadari sesuatu. Davin bukan hanya orang yang menyembuhkan anaknya. Ia kini menjadi bagian dari hidup mereka. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan membiarkan Davin berjuang sendirian lagi. Suasana di ruang ICU semakin tegang. Bukan karena kondisi Nara lagi, tetapi karena berita di luar ruangan yang mulai meledak. Staf rumah sakit kembali menatap layar ponsel masing-masing. Terlihat jelas
bahwa notifikasi dari media online, blogger gosip, dan akun-akun besar sedang membanjiri berita yang sama. Anak CEO Marcelina Ardana sembuh dari koma oleh pengobat kampung. Siapa pria misterius berbaju lusuh yang masuk ICU tanpa izin? Keajaiban atau penipuan? Dunia medis terkejut. Marcelina melihat itu sekilas dan langsung menegang. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Ia tahu dunia luar kejam dan orang-orang bisa memutarbalikkan cerita menjadi sensasi. Mereka tidak peduli tentang Nara. Tidak peduli tentang Davin, yang mereka kejar hanya headline. Davin, yang sejak tadi hanya berdiri di sudut ruangan, menunduk semakin dalam. Tubuhnya sedikit bergetar. "Bu, saya tidak biasa dengan kerumunan. Saya tidak bisa, Bu. Tolong jangan biarkan mereka lihat saya." Nada suaranya bukan sekadar gugup, tapi benar-benar takut. Marcelina bergerak cepat mendekatinya. Tangannya secara spontan menyentuh lengan Davin, mencoba menenangkan. "Hei, kamu tidak sendirian. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu." Davin menelan ludah keras. "Tapi, saya cuma orang kampung, Bu. Kalau mereka tahu, mereka akan bilang saya penipu. Saya takut." Matanya memerah, tapi ia menahan. Marcelina meraih kedua tangannya, menggenggam erat. "Davin, kamu tidak menipu siapapun. Kamu menyelamatkan anakku. Kamu pahlawan di mataku. Kalau dunia tidak percaya, biar aku yang bicara. Kamu hanya perlu tetap di sisiku." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan membeku. Beberapa perawat menatap satu sama lain, terkejut bukan main. Dokter muda bahkan tanpa sadar menutup mulutnya, seperti tidak percaya apa yang ia dengar. Dan Davin, dadanya naik turun cepat, seolah kalimat itu masuk terlalu dalam ke hatinya. Sebelum ada yang sempat bicara lagi, pintu ICU terbuka lebar. 2 petugas keamanan rumah sakit masuk tergesa. "Bu Marcelina!" Media sudah memaksa masuk ke lobi lantai bawah. Mereka membawa kamera besar, live streaming, dan terus meminta akses. Kami menahan mereka, tapi situasi mulai kacau. Marcelina mengepal rahang. Itu yang paling ia takutkan. "Bawa mobil saya ke basement. Siapkan jalur khusus untuk keluarga pasien," ucap Marcelina tegas. "Baik, Bu." Namun satu petugas lain ragu-ragu sebelum menambahkan. "Tapi media juga tanya soal pria bernama Davin. Mereka memaksa ingin melihatnya." Davin langsung menegang seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis takdir. "Bu, saya..." Marcelina memotong cepat, matanya tajam. "Tidak ada yang boleh menyentuh atau mendekati Davin. Dia bersama saya." Petugas keamanan mengangguk cepat, memahami bahwa perintah itu bukan sekadar instruksi, itu adalah perlindungan. Saat kedua petugas keluar, Marcelina menatap Davin dengan sungguh-sungguh. "Davin, dunia luar keras. Mereka akan menghakimi apa saja yang mereka tidak mengerti. Tapi kamu..." Ia menyentuh dadanya sendiri. "Kamu ada di sini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Davin menunduk. Bukan karena malu, tetapi karena suara hatinya sendiri hampir terlalu besar untuk ia kendalikan. "Terima kasih, Bu." Suaranya pecah. "Tapi saya takut tidak bisa melindungi Ibu dan Nara." Marcelina tersenyum samar, mendekat selangkah lagi, hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa senti. "Kamu tidak perlu melindungi kami." Ia menatap dalam ke matanya. "Karena mulai hari ini, akulah yang akan melindungimu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruang ICU, namun bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kehangatan aneh yang tak seorang pun bisa jelaskan. Dan tepat ketika kata-kata itu bergetar di udara, Nara memanggil lembut, "Mak, Kak Davin, jangan pergi jauh." Marcelina tersenyum sambil menoleh kepada putrinya. "Tenang sayang, Kak Davin akan tetap bersama kita." Davin terdiam. Tubuhnya lemas oleh campuran kelegaan dan keterkejutan. Ia tidak pernah bayangkan seorang CEO kaya raya, kuat, dan dihormati seperti Marcelina akan berdiri di sisinya, membelanya, menjaganya, dan mungkin perlahan-lahan membuka pintu hatinya. Dan pada momen itu, di ruang ICU yang dingin dan terang, sebuah kenyataan perlahan terbentuk. Davin bukan lagi orang asing,
bukan lagi tamu yang masuk tanpa izin, bukan lagi pria kampung yang dipandang rendah. Ia kini menjadi bagian dari hidup mereka, bagian yang tidak bisa digantikan siapapun. Ketika situasi di luar ruang ICU semakin ricuh, ketegangan di dalam ruangan justru berubah menjadi sesuatu yang hangat, lembut, dan hampir tidak nyata, seperti momen tenang yang tercipta di tengah badai besar. Media yang berkerumun, suara kamera, dan teriakan wartawan seolah berada di dunia lain, tidak mampu menembus ruang kecil yang kini menjadi tempat lahirnya sebuah keajaiban, sebuah awal baru. Marcelina kembali duduk di sisi ranjang Nara, sementara Davin berdiri tidak jauh, seperti seseorang yang masih belum percaya bahwa ia diizinkan berdiri begitu dekat dengan kehidupan yang baru saja ia sentuhkan. Nara, meski masih lemah, tampak jauh lebih stabil. Wajahnya mulai mendapatkan rona kembali, dan tangan kecilnya menggenggam selimut tipis sambil melirik Davin dari waktu ke waktu. "Kak Davin, jangan jauh-jauh ya," ucap Nara, suaranya manja. Davin tersenyum tipis, malu tetapi tidak bisa menyembunyikan kehangatan yang muncul di wajahnya. "Iya nak, kakak di sini saja." Marcelina memperhatikan itu dalam diam. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar ketika melihat cara mereka berdua saling memandang. Nara dengan rasa aman, Davin dengan rasa penuh tanggung jawab yang tulus, sesuatu yang selama 3 bulan terakhir tidak pernah ia rasakan. Sesuatu bernama ketenangan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seorang petugas keamanan muncul lagi di pintu ICU. "Bu Marcelina, media semakin banyak. Mereka mulai naik ke lantai 2. Jika ibu tidak ingin mereka memaksa masuk, kami sarankan ibu meninggalkan ruangan sekarang." Marcelina mendesah pelan. Ia menatap putrinya, lalu menatap Davin. "Kita harus pindah ruangan," ucap Marcelina pelan. "Aku tidak mau Nara dikelilingi kamera." Nara tampak cemas. "Mak, kita pergi? Kak Davin ikut." Sebelum Marcelina sempat menjawab, Davin menunduk pelan. "Nak, kakak nggak bisa ikut terlalu dekat. Nara harus sama mama dulu." Nara menggeleng cepat, panik meski lemah. "Jangan tinggalin aku, Kak. Gelapnya serem." Marcelina terenyuh sampai ke tulang. Ia berdiri, mendekati Davin, lalu berbisik pelan padanya. "Aku butuh kamu ikut. Bukan hanya untuk Nara, tapi karena kamu bagian dari ini sekarang." Kata-kata itu membuat Davin terpaku. "Bu, saya takut mengganggu," gumamnya. "Kamu tidak mengganggu," jawab Marcelina, suaranya lembut namun dalam. "Kau penyelamat Nara, dan aku akan membuat semuanya aman untukmu." Davin perlahan mengangguk, meski wajahnya masih gugup. Petugas keamanan memberi isyarat dan mereka bergerak cepat. Marcelina menggendong Nara dengan hati-hati. Gadis kecil itu menyandarkan kepala di bahu ibunya, matanya terpejam tetapi senyumnya tidak hilang. "Mak, Kak Davin ikut belakang ya?" tanya Nara setengah sadar. "Iya sayang," jawab Marcelina. Davin mengikuti dari dekat, langkahnya ragu tetapi pasti. Para perawat dan dokter menyingkir memberi jalan. Beberapa dari mereka menatap Davin dengan campuran takut, kagum, dan hormat. Tatapan ini jauh berbeda dari tatapan ejekan semalam. Saat mereka mencapai lift pribadi yang hanya boleh digunakan keluarga pasien VIP, suara kerumunan wartawan dari lantai bawah terdengar semakin jelas. Kilatan kamera sesekali memantul ke dinding. Namun, Marcelina berdiri tegak. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru menghabiskan 3 bulan di samping ranjang anaknya. Ia terlihat seperti seseorang yang siap melindungi dunia kecilnya dan 2 orang penting di dalamnya, dengan segala kekuatan yang ia punya. Ketika pintu lift terbuka, Marcelina menoleh kepada Davin. "Masuk bersama kami," Davin terpaku. "Bu, ini lift VIP, saya..." "Mulai sekarang kamu ikut bersamaku," potong Marcelina tegas. "Dan aku tidak mau kamu jalan di belakang, jalan di sampingku." Davin menatap wanita itu lama. Ia tidak pernah, dalam seluruh hidupnya, berada di samping seorang seperti Marcelina Ardana. Namun, ia tidak punya kekuatan untuk menolak. Ia hanya mengangguk. Mereka masuk bersama. Pintu lift menutup perlahan, memisahkan mereka dari kerumunan dunia luar yang bising. Di dalam lift,
Hening turun. Nara tertidur di pelukan ibunya. Marcelina menatap putrinya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Lalu ia menoleh pada Davin. "Terima kasih," ucapnya pelan, hampir seperti lirih. Davin tersentak. "Bu, saya cuma melakukan apa yang saya bisa." "Tidak," Marcelina menggeleng, suaranya pecah namun penuh penghargaan. "Kamu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Kamu menyelamatkan anakku." Mata Davin memanas, seperti seseorang yang tidak pernah menerima pujian seberat itu. Saya hanya alat, Bu." Marcelina menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu," suara Marcelina turun menjadi sangat lembut, namun sangat dalam. "Izinkan aku menjaga alat yang menyelamatkan hidupku." Lift tiba di lantai atas, lantai paling aman, paling sepi, tempat khusus untuk pasien VIP. Pintu terbuka, angin dingin berhembus pelan, dan bersama ketiga jiwa itu melangkah keluar. Kisah mereka baru saja dimulai. Lift VIP terbuka perlahan, mengantar mereka ke lantai paling sepi dan paling aman dari seluruh rumah sakit Sinar Kasih. Lantai itu biasanya digunakan untuk tokoh penting, pejabat pemerintah, dan keluarga konglomerat. Tetapi hari ini, lantai itu menjadi tempat perlindungan bagi 3 jiwa yang tak sengaja disatukan oleh keajaiban. Lampu-lampu panjang di langit-langit menyala lembut, menciptakan suasana hening seperti hotel mewah, bukan rumah sakit. Udara dingin namun menenangkan. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan mereka bertiga saat melangkah keluar. Marcelina menggendong Nara dengan hati-hati. Gadis kecil itu masih tertidur. Wajahnya damai, seolah tak pernah melewati 3 bulan penuh kegelapan. Davin berjalan di sisi mereka, tidak lagi di belakang seperti semula. Meski langkahnya ragu, ia mengikuti perintah Marcelina, berjalan sejajar. Saat mereka berjalan menyusuri koridor panjang itu, ada keheningan yang aneh, tenang, nyaman. Tidak ada suara monitor, tidak ada bau antiseptik yang menusuk, tidak ada tatapan meremehkan para dokter. Hanya kehadiran mereka bertiga. Petugas keamanan yang mengawal dari jauh menjaga jarak dengan hormat. Tidak satu pun berani mendekat saat melihat ekspresi tegas Marcelina. Begitu mereka memasuki kamar VIP terbesar di ujung koridor, pintu otomatis tertutup perlahan. Ruangan itu terasa seperti dunia lain. Luas, hangat, dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan langit Jakarta. Marcelina menidurkan Nara di ranjang empuk yang jauh lebih nyaman dibanding ranjang ICU. Ia mengusap rambut putrinya, menatap wajah mungil itu dengan senyum lembut yang selama ini hilang. Kemudian, ia berdiri, menoleh, menatap Davin yang berdiri canggung di dekat pintu, seolah tidak layak menyentuh ruang mewah seperti itu. "Davin," panggil Marcelina pelan. Pria itu tersentak sedikit. "Iya, Bu." "Kemarilah," langkah Davin berat. Setiap senti lantai seperti mengingatkannya bahwa ia tidak pantas berada di tempat semewah itu. Namun, ia tetap mendekat. Marcelina berdiri tepat di depannya. Jarak mereka begitu dekat, hingga Davin bisa merasakan aroma lembut parfum mahal yang menempel di gaunnya. Aroma yang sama sekali berbeda dari aroma herbal pegunungan yang selalu melekat di tubuhnya. "Kau gugup?" tanya Marcelina lembut. Davin menunduk cepat. Saya hanya takut mengganggu, Bu." Marcelina menggeleng pelan. "Kau tidak mengganggu. Kau di sini karena aku ingin kau ada." Kalimat itu membuat Davin menahan napas. Tidak ada satupun perempuan, apalagi perempuan selevel Marcelina Ardana, yang pernah mengucapkan kata-kata semacam itu padanya. "Kau lelah," lanjut Marcelina. "Kau berjalan jauh ke sini semalam. Kau belum makan, kau belum tidur." Davin menelan ludah keras. "Saya tidak apa-apa, Bu." Marcelina mengernyit seperti tidak setuju. "Tidak, kamu manusia, Davin. Kamu juga butuh istirahat." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Marcelina menyentuh bahu Davin. Sentuhannya lembut, tetapi ada kekuatan halus di dalamnya. "Duduklah." Davin perlahan duduk di sofa besar dekat jendela. Ia merasa gugup, terlalu sadar bahwa ia duduk di tempat yang biasanya hanya diduduki orang-orang penting. Marcelina duduk di depannya, hanya berjarak 1 meja kecil. Keduanya terdiam, namun bukan diam yang canggung.
Diam itu terasa seperti selimut hangat yang menyelimuti mereka berdua. Setelah beberapa saat, Marcelina berbicara. "Davin, tahukah kamu kenapa aku begitu yakin saat menepati janji itu?" Davin menatapnya bingung. "Janji menjadi istri, itu hanya untuk memastikan saya mau mencoba, Bu. Saya tidak pernah menganggap itu sungguhan." Marcelina memotongnya perlahan, dengan suara yang mengguncang udara. "Janji itu sungguhan." Davin terpaku. Mata coklatnya melebar, nafasnya tak beraturan. "Bu, saya tidak pantas. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya orang kampung. Bagaimana bisa saya berdiri di sisi ibu?" Marcelina menatap langsung ke matanya. Tatapannya tajam, namun penuh ketulusan. "Davin, justru karena kamu tidak punya apa-apa, kamu satu-satunya orang yang tidak datang padaku karena aku siapa." Pria itu terdiam. Kata-kata itu menembus dinding dirinya, menghantam tepat di luka lama yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Kamu menyelamatkan anakku? Bukan demi uang, bukan demi imbalan, bukan demi pengakuan. Kamu melakukannya karena hatimu." Marcelina menarik napas dalam. Suaranya menurun menjadi sangat lembut. "Dan seseorang yang hatinya bersih seperti itu lebih pantas daripada siapapun untuk berada di sampingku dan di samping Nara." Davin tidak sanggup menatapnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menunduk, menahan semuanya. "Aku tidak tahu apa masa depan kita," lanjut Marcelina pelan. "Tapi satu hal yang aku tahu." Ia mendekat sedikit. Cahaya senja dari jendela jatuh di wajahnya, membuatnya terlihat anggun dan rapuh sekaligus. "Kamu bukan lagi orang asing dalam hidup kami." Davin menutup mata, mengambil napas panjang. Sebaliknya, dari semua hinaan yang ia terima, semua kalimat meremehkan semalam, hari ini ia menerima kalimat itu. "Kamu bagian dari hidup kami." Dan pada momen itu, Davin akhirnya menyadari, ia bukan hanya penyembuh, bukan hanya tamu, bukan hanya penyelamat. Ia kini menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Hari mulai beranjak senja. Cahaya jingga dari langit Jakarta masuk melalui jendela besar kamar VIP, jatuh lembut di lantai marmer, dan memantulkan bayangan hangat di wajah 3 manusia yang kini diikat oleh sebuah takdir yang tak pernah mereka rencanakan. Nara masih tertidur nyenyak di ranjang empuk, napasnya teratur, wajahnya damai. Seolah 3 bulan gelap, gulita itu tak pernah terjadi. Marcelina duduk di pinggir ranjang, mengusap rambut putrinya dengan sentuhan lembut seorang ibu yang akhirnya bisa bernapas lega setelah menahan dunia di pundaknya terlalu lama. Davin duduk di sofa dekat jendela. Tubuhnya membungkuk sedikit. Tangan saling menggenggam. Ia masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Jiwanya terasa penuh, sesak oleh campuran syukur, takut, bahagia, dan kerendahan hati yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang merayap ke dalam dadanya. Ketenangan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Marcelina menatap Davin lama dari kejauhan sebelum akhirnya berdiri dan melangkah mendekat. Langkahnya sangat pelan, seolah ia tidak ingin membuat riuh keheningan yang sakral itu. "Davin," panggilnya lembut. Pria itu mengangkat wajah, tatapannya penuh keraguan, seakan ia masih bertanya-tanya apakah dirinya pantas berada dalam ruangan semewah itu, dekat dengan wanita dan anak yang telah ia selamatkan. Marcelina duduk di kursi di Joy Dien, hanya Chach Davin Mot Chan Tai. Cahaya senja membuat wajahnya terlihat hangat, rapuh, namun juga kuat. Kekuatan seorang ibu yang baru saja memenangkan pertempuran terberat dalam hidupnya. "Aku ingin kau dengar sesuatu," ucap Marcelina pelan. Davin menegakkan tubuhnya, menunggu dengan hati berdebar. "Tadi, saat aku memindahkan Nara ke ruangan ini, aku berpikir panjang." Ia menarik napas panjang. "Semua yang terjadi hari ini, keajaiban, harapan, hidup baru putriku." Matanya sedikit berkaca-kaca. "Itu semua terjadi karena kau." Davin menunduk, suara lirih. "Bu, saya cuma alat. Tuhan yang..." "Davin," potong Marcelina, lembut tapi tegas. "Memang Tuhan yang memberi jalan, tapi kau yang melangkah melewati pintu itu. Kau yang berani masuk ruang ICU. Kau yang memegang tangan putriku ketika semua orang menyerah." Pria itu terdiam, matanya memerah.
Marcelina melanjutkan, suaranya nyaris bergetar. Kau mengubah hidup kami. Kalimat itu jatuh seperti doa yang selama ini tertahan. Davin tidak tahu harus meletakkan rasa ini di mana. Ia hanya tahu bahwa hatinya terasa terlalu penuh. Dan aku, Marcelina menahan napas sebelum mengucapkannya, akan menepati janjiku. Davin tersentak. Bu, jangan. Ibu tidak perlu. Aku tidak pernah membuat janji tanpa berpikir, ucap Marcelina, menatapnya dengan mata jujur dan penuh cahaya. Waktu itu aku putus asa, tapi hari ini, aku mengambil keputusan dengan hati yang sadar. Davin tidak sanggup menatapnya. Marcelina mendekat sedikit, hanya beberapa senti dari wajahnya. Kau bukan hanya penyembuh Nara. Suara Marcelina turun menjadi bisikan. Kau penyembuh luka di hatiku. Davin menutup mata, merasakan air hangat menetes pelan dari sudut matanya. Air mata yang tidak ia tahan lagi. Ia tidak pernah merasa layak dicintai. Tidak pernah merasa pantas berada di dunia orang-orang besar, apalagi berada di dekat wanita selevel Marcelina. Tapi Bu, dunia kita berbeda. Saya orang biasa. Saya tidak punya apa-apa. Marcelina memotongnya sekali lagi. Kali ini dengan suara yang begitu lembut, begitu manusiawi, hingga mematahkan semua dinding di hati Davin. Davin, cinta tidak mengenal perbedaan dunia. Davin terdiam. Henning menggantung antara mereka. Di belakang, Nara bergerak sedikit, seolah ia merasakan ketenangan yang menyelimuti ibunya dan pria yang telah memanggilnya kembali dari kegelapan. Marcelina melanjutkan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan, ucapnya jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Ia menatap Davin dalam-dalam. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin kau ada dalam hidup kami. Kata-kata itu membuat Davin menegakkan tubuh dengan perlahan, menatap Marcelina untuk pertama kalinya tanpa rasa takut, hanya rasa syukur dan ketulusan. Bu, saya juga ingin ada di dekat kalian. Suaranya pecah. Kalau ibu izinkan. Marcelina tersenyum. Senyum pertamanya yang benar-benar pulih sejak 3 tahun terakhir. Tidak glamor, tidak angkuh, hanya tulus. Aku sudah izinkan sejak kau menyelamatkan putriku. Davin menunduk, menangis dalam diam. Marcelina mendekat, meletakkan tangan lembut di atas tangan Davin. Dua dunia yang dulu terlalu jauh, kini bersentuhan. Nara akan butuhmu. Aku juga butuhmu. Cahaya senja jatuh di mereka berdua, menyatukan dua bayangan yang tidak pernah direncanakan bertemu. Dan di ruangan hening itu, ruang tempat Nara kembali bernapas, 3 nasib yang tadinya terpisah oleh status, oleh dunia, oleh perbedaan, kini terikat dalam satu garis takdir. Keajaiban tidak hanya terjadi pada Nara. Keajaiban itu juga terjadi pada Marcelina dan pada Davin. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu kota mulai menyala. Nara tidur damai. Marcelina menggenggam tangan Davin lebih erat. Davin menatapnya dengan hati yang perlahan menemukan rumah. Dan kisah mereka yang bermula dari vonis dokter, hinaan, keraguan, dan doa lirih, akhirnya menemukan bentuknya. Bukan akhir, melainkan sebuah permulaan.